Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janessa Amara Maharani. Saya dari kelas 19, saya absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tolak peluru. Jadi yang pertama adalah apa sih tolak peluru? Jadi tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu bola besi bulat atau yang biasanya disebut peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak yang jauh. Kemudian secara garis besar, teknik pola tolak peluru terbagi menjadi 4, yaitu teknik memegang peluru, meletakkan peluru, serta sikap akhir. Kemudian ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi atau tidak boleh dilanggar oleh para atlet tolak peluru. Jadi yang pertama adalah atlet atau peserta tidak boleh memasuki lingkaran tolak dari mana saja. Jadi biasanya peserta atau atlet memasuki lingkaran dari arah sisi samping atau belakang. Kemudian yang kedua adalah atlet atau peserta tidak boleh memakai atribut sarung tangan, tetapi jika sedang melakukan pertandingan itu boleh memakai pelindung dari ruas jari sama waktu pertandingan. Yang ketiga adalah setelah dipanggil, atlet atau peserta akan diberi waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingannya. Kemudian yang keempat, atlet tolak peluru harus menahan peluru dengan lehernya saat melakukan gerakan tolaknya. Yang kelima adalah atlet melakukan dalam lingkaran saja dan tidak boleh sampai keluar. Ketika salah satu kakinya keluar atau menyentuh daerah garis keluar, maka akan langsung diskualifikasi. Kemudian yang nomor 6 adalah peluru yang dilemparkan hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya harus lebih tinggi dari bahu. Kemudian yang ketujuh adalah peluru wajib mendarat pada sektor area yang sudah ditentukan. Jadi mendaratnya harus pada suatu titik yang ditentukan. Kemudian yang ke-8 adalah atlet atau pelempar meninggalkan lingkaran sudah melakukan lemparan hanya dengan sisi lingkaran yang bagian belakang. Jadi kalau sudah selesai melakukan pertandingan, atlet atau peserta harus meninggalkan lingkaran melewati belakang. Terus yang terakhir adalah atlet boleh meninggalkan lapangan saat peluru sudah mendarat. Jadi sebelum peluru mendarat, atlet atau peserta dilarang keras untuk meninggalkan lingkaran. Kemudian ada peralatan-peralatan yang biasanya digunakan untuk tolak peluru. Yang pertama diantaranya itu ada alat pengukur, kalau ada peluit, ketiga bendera, kemudian ada bola peluru atau bola besi, dan kemudian dari alat-alat ini tersebut itu ada ketentuan-ketentuannya tersendiri dari bola peluru atau bola besi tersebut. Diantaranya itu adalah ukuran bola itu disesuaikan dengan jenis lapangan yang dipakai. Biasanya lapangan indoor memakai bola yang berukuran lebih besar daripada bola yang digunakan di outdoor. Kemudian bahan dari bola tersebut dibuat dari bahan yang berbeda tapi beratnya sama. Kemudian bola peluru tersebut bisa saja terbuat dari bahan besi, pasir, solid, logam, stainless steel, polyvinyl, dan material sintesis. Kemudian adalah bola peluru atau besi untuk junior putri itu harus dengan berat 3 kg. Sedangkan untuk bola peluru atau bola peluru besi untuk putra junior itu harus dengan berat 5 kg. Sedangkan untuk bola peluru senior putri itu beratnya harus 4 kg, dan untuk bola peluru atau besi untuk senior putra itu harus beratnya adalah 7,25 kg. Kemudian dalam olahraga tolak peluru ada beberapa gaya yang digunakan dalam selama pertandingan. Yang pertama adalah gaya klasik. Jadi gaya klasik adalah gaya melempar dalam posisi badan menyamping. Jadi gaya klasik itu merupakan gaya yang tertua di dalam pertandingan tolak peluru ini. Untuk melakukan gaya ini, mula-mula pemain memegang peluru dengan menggunakan kedua tangan dan diletakkan di atas bahu. Ketika akan melempar, peluru dilempar dengan menggunakan satu tangan saja. Terus yang kedua adalah gaya glide. Jadi gaya glide adalah gaya yang melempar yang dilakukan dengan posisi badan setengah memutar sebelum melempar. Untuk melakukan gaya ini, awalan dilakukan dengan menghadap ke belakang dan kemudian melakukan gerakan setengah putaran, kemudian melakukan lemparan menggunakan satu tangan. Dan yang terakhir adalah gaya spin. Gaya spin ini merupakan gaya melempar yang melakukan putaran selama 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Jadi gaya ini merupakan gaya tersulit karena atlet tidak hanya fokus untuk
pada teknik lemparan, tapi harus menguasai juga teknik memutar untuk dapat melakukan gaya spin ini. Kemudian putaran yang dilakukan diharapkan dapat memberikan momentum ketika melempar. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi tolak peluru kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan bahan, kekurangan materi atau kesalahan kakak. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.